Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini BSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarofu bidzunub. Sebenarnya tarofu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarofu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenang. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi maling biru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusan. Nah, makanya urutan pertama iktarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot ya. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye iki. Ribet. Wah, angel ngandani santri saya iki teori. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo buan. Nanti kandhani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota wis teori tok ya. Coba sampean tak kandhani kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah, santri di iso belajar kasih. Kandhani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ora wani. Gak go HP ora wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Coba sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan, ono kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Ini penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Ya terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asawahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna bil arwatu jadi namanya amalin terus. Nah, itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir loh. Nah, sing kelas ngene ya asa. Asa itu sampai lah. Sekali aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa, Pak. Menawa-menawa. Lah itu wah. Banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya, semoga ya tadi menawa aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yahlidul kola ya ada, yang yudhirul bughdo ya ada, kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus, masa maksiat disukai kan ya tidak baik, yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada.
Sholat. Ya, jadi ini pesan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga tuh sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Uswoi masya Allah. Darani wudhuwe rauh. Darani syahadatnya sekaten. Soal darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu. Uang itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah bawa golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dal 5. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar. Karena itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya sulok gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nak darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton yang bayar tiket lah tiketnya itu baca apa syahadat terus dari sekaten dari kata apa syahadat ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini kamu benarkan sinnya syahadatain kamu itu ada saja oh dia yang nyaran ya. Ya susah ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Pak di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal Mabuk di jalan itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk tapi tersiksanya hanya mabuk saja tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan kamu tegur malah dosanya bunuh anda ini namanya apa nahi mungkar sing yu'ati ilama huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana itu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat. Mendingan nggak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami dengan perhitungan haqqullah wa rasuli insya Allah itu ditoleransi ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah bab cara merasa empati kasih sayang itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini sampai begini ekstrimnya mungkin bagi orang awam tidak ekstrim tapi bagi ulama itu ekstrim fa inna wa ta'ala
qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, tidak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA nggak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Nggak kurang cara. Kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Jadi itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, tapi walakin Allah allafa. Itu kalau urusan. Pokoknya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Kalau nggak jelas asal usulnya piye. Terus. Tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus sih. Akhirnya harus. Itu bahasa keangkuhan harus lihat. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba malam yujib humuwah wa rasuluh bahwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Saya sudah tak maafkan lah. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kafir apa ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik, bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, ndak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini ya, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat.
Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian nanti itu ben biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad istalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi idharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dhalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dhalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa innana alamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al-fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan halal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yaghdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yu'ridu anhu wa la yata'arradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Narukan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak Bah, kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah ya. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural, ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak, ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam, bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang
maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilahi bi'ainir rahmah dan tidak mukotoah. Tapi tentu ya tidak mukotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, Kang. Saya kiai. Ini cerita sampai ya, enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan karena takut ijabu malam ya jim. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, Pak. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kersa. Bodoh sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya ada wa ilaman yakhlidul bukhdolah wa yutirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yutirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur lah, karena semua kiai, versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tata'. Fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang itu santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam, anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu Bu, sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya betul, sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri juga ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak nggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati nggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit.
Oh, dakikoh, udah menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fase-fase banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu masuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati ini Anda lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya solihah itu ya kalah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak, pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang, karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori dakoek itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu sedang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min khali. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat.
ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru, Kak. Tadi jabu malam ya enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu.